Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Puji Tuhan. Semangat teman-teman Senang semua. banget, banyak yang semangat ya kak ya. Di hari Minggu ini kita tetap setia untuk melayani Tuhan walaupun Ada kadang di rumah masing-masing. masih di rumah masing-masing, tapi semangat untuk melayani dan memuji Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Nah, untuk ibadah kali ini di awal bulan September kali ini ibadah akan ditemani bersama Kak Eva dengan Bang Arnold. dan ditemani dengan organis kita yang setia. Siapa kak? Si tua STB si Majunta yang paling ganteng. Asik. Dan pada agenda kali ini kita akan ditemani dan dipimpin oleh si tua Sianipar. Dan untuk pelayanan firman-Nya siapa kakak? Inang Dakon sama Oke. Elpina Bersinaga. Nah, untuk berikutnya kita memasuki ibadah kita untuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita untuk menyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita nyanyi sama-sama, kita siapkan hati kita bangkit Puji berdiri. Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ketujuh dan maksudnya. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan, sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak wilayah 3 dan bersama kakak-kakak sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakan segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 2 Raja-Raja 5 ayat yang 14. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horon 4 melalui video berikut ini. Raja 5 ayat 14. Jadi tuat maibana jala mangukor di bagasan Jordan itu hari. Hobbar tuhata mihalak di debata. Jadi semua masibuk na. Songon sibuk di sada dakdanak gabe iasma. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Jadi tuat maibana jala masungkor di bagasan Jordan pitu hari.
Hombar Tuhata ni halak ni debata. Jadi semua masibuk na sungun sibuk ni saradak darat gabe ias mah. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Jadi tuat ma ibana jala mangukor di bagasan Jordan pitu hali. Hombar tu hatani halakni debata. Jadi semua ma sibukna songon sibukni sada dakdana gabe iasma. Sama-sama mengucapkan, berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita akan angkat pujian kali ini dari NKB nomor 128. Apa judulnya kakak? Kusrah kepada Allahku. Kita bangkit berdiri. Nyanyi semua deh ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh
guru-guru sekolah minggu. Nah, untuk pengumuman kali ini buat kita semua, terutama buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah atau yang dimanapun saat ini berada bersama kami semua, kami mau mengucapkan yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang mulai dari tanggal berapa, Kak? 30 Agustus sampai tanggal 5 September 2021, yaitu siapa, Bang? Ada Noel Silaen. Dan juga buat adik-adik yang mungkin tidak ada nama yang disebut, Bang, ya. Ya. Kita tetap guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati sama Tuhan Yesus. Dan Untuk pengumuman yang kedua, apa Kakak? Untuk ayat hafalan minggu ini khusus untuk orang satu, yaitu Yohanes 6 ayat 14. Ingat adik-adik ya, Yohanes 6 ayat 14. Ini melalui videonya ke orang satu paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Jadi selalu ingatkan buat orang tua kita untuk mengirim video ayat hafalannya ya ke orang masing-masing. Dan yang ketiga, kita tidak bosan-bosannya untuk kita mengingatkan kita semua untuk protokol kesehatan. Ada 5M. Apa aja Kakak? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan terakhir mobilitas. Oke. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Iya, ibarat sampai saat ini kita online, sekolahnya juga online. Kalau yang sudah mulai tatap muka, tetap disarankan untuk menjaga protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa, Bang, ada juga, Bang, Apa itu? makanan bergizi. Makanan yang bergizi dan yang utama, istirahat yang penuh supaya kita tetap sehat, umur kita. selalu berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan dan mengucap syukur. Oke, Bang, sampai situ, Bang. Oke, adik-adik ya. Kita kali ini mau mengangkat satu pujian sebelum kita masuk di khotbah, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan yang sesuai dengan khotbah kita kali ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Semangat, adik-adik. Nyanyikan lebih semangat lagi. Bisa berapa? Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang menyertai kami hingga kepada saat ini, sehingga kami Tuhan boleh berkumpul dan beribadah di hari Minggu yang berbahagia ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan jaga hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Inang percaya adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tetap ceria.
untuk mengikuti ibadah kita sekalipun masih lewat ibadah online di rumah kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-15. Inang akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, yaitu Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat ini banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ia sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini mungkin tidak asing lagi ya. Semua sudah pernah mendengar, apalagi lagunya yang kita nyanyikan, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, kalau lagu itu kita nyanyikan, kita pasti mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui mujizatnya kepada banyak orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita ini mengisahkan ketika Tuhan Yesus memberikan pembelajaran, mengajar orang banyak pada saat itu. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, berbondong-bondong kalau kita lihat di ayat 6. Ketika Tuhan Yesus berangkat dari seberang danau Galilea yang dekat dengan danau Tiberias, orang berbondong-bondong karena apa? Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat, maka banyak orang yang mengikut dia. Nah, ketika hari sudah mulai sore, kalau kita lihat di sini, ketika Yesus duduk di atas gunung bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan melihat banyaknya orang yang mengikut Tuhan Yesus. Maka apakah yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena apa? Dia melihat Tuhan Yesus kasihan kepada banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana mereka nanti makan, bagaimana nanti mereka dalam kehausan. Nah, hal itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat tadi di ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, dia menyapa Filipus. Dia mengatakan, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka makan? Nah, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia ingin melihat bagaimana apakah hati Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus, apakah dia tergerak melihat orang berkerumun, melihat orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Apakah dia melihat dan tidak kasihan bagaimana nanti mereka makan. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada muridnya. Dan apa respon daripada Filipus? Kalau kita lihat tadi, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup kita berikan kepada mereka. Mereka hanya mendapatkan sekecil saja. Bahkan kalau kita baca di kitab yang lainnya, muridnya ini mengatakan lebih baik kita suruh mereka pulang. Nah, hal itulah yang membuat Tuhan Yesus menjadi gusar. Karena apa? Tuhan Yesus itu penuh dengan cinta kasih. Nah, pada cerita ini Petrus datang, dia katakan ada seorang anak kecil luar biasa, seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kalau di sini dikatakan 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi ketika Petrus mengatakan itu kepada Tuhan Yesus, Petrus juga sama seperti Filipus mengatakan, apakah artinya itu? Hanya 5 roti dan 2 ikan, padahal ribuan orang di sini ada. Yang mau kita lihat di sini, Filipus dan Petrus ini tidak melihat bahwa orang yang mengatakannya itu atau orang yang meminta itu Yesus sendiri adalah Tuhan yang dapat melakukan banyak hal. Padahal sebelumnya ketika Tuhan Yesus meminta, adakah roti samamu Filipus, adakah roti samamu Petrus, Tuhan sudah melakukan banyak apa tadi? Kalau kita lihat di ayat 2 itu, Tuhan sudah banyak melakukan mujizat, Tuhan sudah banyak melakukan penyembuhan. Seharusnya mereka berpikir bahwa apapun dapat dilakukan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sekalipun dalam pemikiran tadi hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, tadi dikatakan Tuhan ingin menguji, tadi dikatakannya mencobai dia. Nah, padahal sebenarnya Tuhan tahu apa yang ingin dilakukannya kepada orang yang dikasihinya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk percaya. Nah, kalau Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Seharusnya murid Tuhan Yesus ini percaya kepada Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat, yang sudah banyak melakukan penyembuhan. Masakan Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat melalui 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik sekolah minggu, hal itulah ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, adakah roti bagimu? Dan ketika Petrus mengatakannya juga, ada seorang anak kecil ini, dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, bawalah mereka ke sini, bawalah apa yang dipunya oleh anak kecil itu. Luar biasa. Ada hal lagi yang boleh kita lihat. Anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu, apakah dia menolak ketika diminta 5 roti dan 2 ikan yang ada padanya? Ternyata anak kecil ini tidak menolak. Dia adalah anak yang baik, dia adalah anak yang mau memberi. Dia senang memberikan apa yang ada padanya. Seharusnya kalau kita lihat, sering ya anak-anak sekolah minggu itu pelit ketika diminta apa yang ada padanya, diminta makanannya.
Atau contohnya mintalah sedikit, ini kan punyaku, ayo. Pernah tidak seperti itu? Nah, kalau kita lihat anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu, dia memberikannya dengan sukacita. Dia tidak mengatakan, hanya ini punyaku, biarlah nanti aku kelaparan. Padahal sebenarnya anak-anak itu suka lapar ya. Nah, tapi anak kecil ini tidak. Dia memberikannya dengan senang hati. Maka adik-adik sekolah minggu, mengapa ketika kita menjadi anak-anak yang mau memberi, kita menjadi senang? Karena apa? Karena kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah orang yang murah hati. Karena orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Pasti dia hidupnya ceria, pasti hidupnya bergembira. Maka kalau orang yang pelit, dia tidak bergembira itu. Dia selalu menyimpan yang ada padanya, takut diambil orang, akhirnya dia merasa cemas dan kemudian mau menjadi iri dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada orang yang murah hati, dia lekas memberi dan lekas membagi, hidupnya itu adalah hidup yang sukacita, hidupnya itu adalah hidup yang berbahagia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus memberkatinya, Tuhan Yesus mendoakannya. Apa yang terjadi? Mujizat. Apa? Kalau kita lihat di sini di ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan suruh orang banyak itu duduk di atas rumput, suruh. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, di ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bayangkanlah, dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Dan sisanya 12 bakul. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kalau kita lihat di ayat 12 itu? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Adik-adik sekolah minggu, ini pembelajaran bagi kita ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kumpulkan sisa-sisa dari 5 roti dan 2 ikan itu, agar tidak terbuang. Nah, adik-adik sekolah minggu, mengapa kita harus belajar dari kisah Tuhan Yesus yang memberikan mujizat kepada 5.000 orang ini? Nah, pembelajaran yang amat penting yang harus diingat anak-anak sekolah minggu apa? Jangan membuang makanan. Karena apa? Karena kalau kita membuang makanan, kita harus ingat bahwa masih banyak orang yang membutuhkannya, masih banyak orang yang tidak makan. Kalau jawaban yang tepatnya, kalau Tuhan Yesus mengatakan di sini, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Karena apa? Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita agar anak-anak sekolah minggu itu makanlah apa yang bisa kau makan. Artinya makanlah secukupnya, jangan berlebih-lebih. Kalau kau mengambil makanan, ambillah secukupnya. Kalau kau ingin tambah, ambillah. Jangan kalau kita makan seringnya kita ambil banyak-banyak, kita takut tidak kebagian, akhirnya tidak habis, akhirnya terbuang. Itu adalah hal yang tidak baik. Karena apa? Karena masih banyak orang yang memerlukan makanan. Kalau kita lihat juga bagaimana petani bekerja keras untuk menanam, untuk merawat, dan ketika mereka memanen itu banyak keringat yang keluar, banyak tenaga, banyak segala sesuatu yang dikorbankan. Maka adik-adik sekolah minggu, kita harus ingat, membuang makanan itu adalah hal yang tidak baik. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tadi, ambillah potongan-potongan sisanya agar tidak terbuang. Ini adalah sebuah kepada anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu bisa menyadari ya, kalau di rumah selama ini kau makan bersisa, jangan bersisa. Iya, makanlah
yang secukupnya, habiskan apa yang telah kau ambil ya. Karena apa? Ini juga Tuhan Yesus mengingatkan, karena agar jangan terbuang, karena itu adalah hal yang tidak baik. Nah, kemudian apa yang boleh kita lihat dari cerita Tuhan Yesus ini? Nah, yang terakhir yang ingin mengingatkan kita anak-anak sekolah minggu, jadilah seperti Tuhan Yesus yang peduli. Iya, jadilah seperti Tuhan Yesus yang melihat bagaimana orang-orang yang di sekitar kita, apakah dia membutuhkan, apakah dia bisa kita bantu. Nah, hal itu amat penting. Nah, contohnya kalau di rumah, apa yang bisa kau bantu? Untuk membantu orang tuamu bekerja di rumah, untuk membantu kakak, abang, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kepedulian kita. Nah, kalau bersama-sama dengan teman, apa yang bisa kau bantu ketika temanmu dalam keadaan sedih, ketika temanmu tidak memiliki apa-apa sama sepertimu? Apakah anak-anak sekolah minggu mau berbagi? Sama seperti yang dilakukan oleh anak kecil tadi, ketika dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, dia tetap memberikannya dengan sukacita. Apakah kita mau belajar seperti Tuhan Yesus? Ketika dia melihat banyak orang, dia tergerak oleh belas kasihan. Mereka harus makan. Baru Tuhan Yesus berinisiatif mencari cara agar orang-orang banyak itu bisa makan. Nah, hal itu juga penting bagi anak-anak sekolah minggu agar menjadi anak-anak yang peduli, menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau berbagi, yang menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau menolong orang-orang yang ada di sekelilingnya. Masih ingat tidak anak-anak sekolah minggu, kalau kita kegiatan Paskah, kita mengumpulkan sedikit dari uang jajan kita untuk membantu teman-teman kita yang di panti asuhan. Nah, itu juga cara kita untuk peduli kepada orang-orang yang kurang mampu, peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung seperti kita. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau anak adik-adik sekarang masih bisa hidup enak, masih bisa makan, masih bisa minum, bersekolah, masih memiliki keluarga yang baik, ingatlah di sana masih banyak orang yang tidak memiliki orang tua, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa seperti kita. Apa yang kita minta kepada orang tua kita, kita bisa terima. Maka karena itu adik-adik sekolah minggu, mari bersyukur, mari juga menjadi orang yang peduli, mari juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau menolong sesamanya. Tapi itu harus dimulai dari rumah kita masing-masing. Nah, tindakan apa yang boleh kita lakukan? Tadi Inang tadi sudah bilang, kalau kau makan selama ini berlebih-lebih, ingat, tidak boleh berlebih sekarang. Ambil secukupnya, habiskan apa yang kau makan, yang kau ambil. Nah, kemudian apalagi kita juga harus percaya Tuhan Yesus itu bisa melakukan banyak cara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita harus percaya dengan segenap hati kita. Jangan menggunakan pikiran kita. Sama tadi seperti yang Inang katakan di Amsal 3 ayat 5. Dan kemudian bagi kita apa lagi yang boleh kita pelajari dari cerita ini? Jadilah seperti orang yang murah hati, sama seperti anak kecil tadi, ketika dia memiliki 5 roti dan 2 ikan, dia memberikannya dengan sukacita. Jadi anak sekolah minggu tidak boleh menjadi orang yang pelit, harus menjadi orang yang murah hati. Karena apa? Tuhan Yesus sudah baik sama kita, maka kita juga harus baik kepada semua orang, ya. Jadi berhenti, kita harus jadi orang baik yang suka berbagi, yang suka menolong, yang peduli. Karena apa? Kalau kita melakukan itu, kita akan menjadi anak yang ceria, anak yang semangat, anak yang bersukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari Minggu ini melalui cerita kisah yang Tuhan berikan, mujizat Tuhan melalui dari 5 roti dan 2 ikan
yang Tuhan berikan kepada 5.000 orang hingga sisa 12 bakul. Ajarilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan agar kami Tuhan tidak mengandalkan pikiran kami, namun kami mengandalkan iman kepercayaan kami bahwa Tuhan dapat melakukan apapun itu di dalam hidup kami. Ajarkan juga kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang peduli, anak-anak yang suka menolong, anak-anak yang senantiasa mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumahnya masing-masing. Tuhanlah yang memberikan kepada kami kesehatan, umur yang panjang, memberikan semangat agar kami Tuhan tetap ceria, tetap semangat sekalipun Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa kepada teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi mereka, yang memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan bila Tuhan ada teman-teman kami yang di dalam keadaan sakit, berikanlah Tuhan kesembuhan, kiranya mereka boleh sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk tugas kali ini dari kakak dan abang sekolah minggu akan memberikan tugas, tapi kita dulu tugas minggu lalu ya. Tugas minggu lalu apa itu kakak? Tugas minggu yang lalu kita menggambar bebas bang ya, bebas menjadi berkat bagi semua orang lain. Oke, kita lihat dari video berikut ini. Bagus-bagus ya Bang Yan, videonya Bang Yan. Luar biasa. Nah, untuk tugas minggu ini, untuk kreativitasnya kita akan membuat apa? Buat keranjang yang berisi 5 roti dan 2 ikan, dikirimkan paling lambat kapan? Hari Rabu jam 10 malam. Oke, contohnya seperti ini ya. Tapi nanti dikirim Bang ya, itunya tugas kreativitasnya di WA orang masing-masing ya. Membuat keranjang berisi 5 roti dan 2 ikan. Kita akan mengumpulkan persembahan
sambil kita kumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dari buku Endek 706, Godang ni Pasu-Pasuli. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi Tuhan Yesus baik.